Baik, saya ulangi lagi mengenai listrik. Listrik itu ada 4 unsur ya. Ada tegangan. Bentar nih, Budi kayaknya ada masalah nih. Invalid katanya. Bentar ya. Kasihan dia. Kenapa ya Budi nggak bisa masuk? Padahal tadi bisa. Barusan udah saya kirim lagi linknya. Arus ya. Tadi saya bahas voltage atau tegangan. Itu daya serat listrik atau berat listrik. Kalau arus itu adalah banyaknya listrik yang mengalir. Gitu ya. Kalau di PSU kan ketika laptop dicolok PSU kan, belum ditekan tombol power, ampernya cuman kurang lebih 2 mA sampai 30 mA lah ya, normalnya. Tergantung laptopnya. Itu belum ditekan tombol power. Artinya yang 2 mA sampai 30 mA itu adalah tegangan standby. Itu hanya kepake oleh beban regulator standby yaitu 3 dan 5 volt. Begitu. Ya. Kalau Anda hubungkan baterai gitu, maka regulator charging bekerja, maka ampernya naik. Ya. Ampernya naik itu. Karena untuk charging gitu. Ya, ngalir ke baterai begitu. Ya, ampernya naik bisa sampai 300 mA, 400 mA begitu sebelum ditekan tombol power. Nah, sekarang laptop tanpa baterai. Sebelum ditekan tombol power normalnya itu hanya, bahkan ada laptop yang 0 mA nggak kelihatan. Jadi mikro gitu ya. Di bawah 1 mA. Itu mikroampere. Di bawah 1 mA itu nggak tampil di PSU-nya, kecuali PSU-nya yang 5 digit, mungkin kelihatan gitu ya. Karena kita menggunakan kebanyakan yang 4 digit ya. Ada laptop yang tidak tampil malah ampernya. Padahal ada, tapi sangat kecil. Tapi rata-rata ya 1 atau 2 mA sampai 30 mA itu normal. Nah, ketika ditekan tombol power, ampernya kan mulai naik. Betul nggak? Ya. Nah, itulah jumlah listrik yang mengalir. Kenapa? Karena regulator 1,5 volt sudah ngalir. 3 dan 5 voltnya sudah ngalir ke USB, ngalir ke beban, ke hard disk, maka ampernya bertambah begitu. Maka arus itu adalah banyaknya listrik yang mengalir. Ya. Satuannya ampere begitu. Simbol satuannya A, kodenya I. Itu kode arus. Oke, terus selanjutnya di dalam list itu ada istilah hambatan ya atau resistansi. Satuannya ohm ya, satuannya ohm. Simbol satuannya seperti yang di tabel ini ya, kodenya R. Lalu ada daya atau power, satuannya watt. Simbol satuan W, kodenya P. Itu untuk power. Nah, ini rumusnya. Sengaja saya bentukkan segitiga biar mudah diingat. Pir dan pip begitu. Ya. Apa? Pir dan pip. P itu I dikali R, ya. I-nya adalah arus, R-nya adalah hambatan. Kalau I untuk mencari arus itu V dibagi R, jadi tegangan dibagi hambatan. Kalau mencari hambatan itu tegangan dibagi arus listrik begitu. Nah, kalau power itu hasil daripada perkalian antara tegangan dan arus. Itu power namanya. V itu hasil daripada pembagian power dibagi arus. Kalau arus itu power dibagi tegangan. Salah satu contoh gini.
Di Iskandar Lipu di Papua listriknya itu yang di tempat kerjamu berapa paket itu? Maksudnya paket apa ini, Pak? Dayanya berapa? Dayanya? Nggak Listriknya, tahu listrik ya. yang dari PLN, nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, Pak Ismail di tokonya berapa tuh? Pakai yang berapa paket tuh dayanya? 1.300 itu, Pak. Nah, 1.300. 1.300 itu berarti 3 paket ya. Satu paketnya 450 watt. Kalau 2 paket 500 watt. Ya, kalau 1.300 berarti 3 paket itu berarti 1.300 ya. Oke, tegangannya sama. Semua yang diberikan PLN ke rumah-rumah itu 220 volt. Berarti V-nya sama dengan 220 volt. Ini saya ceritanya punyanya Pak Ismail ya. Powernya berapa tadi? 1.300 ya? 1.300. 1.300 watt. Yang saya tanyakan berapa I-nya? Harusnya. Ya, arus maksimal yang boleh mengalir di tokonya Pak Ismail. 1.300 dibagi 22. Ya, 1.300 dibagi 220 berapa? Coba kalkulatornya disiapkan. 56. Berapa ya? 5,9. 5,9 ya. 9. Ya, 5,9. Oke, berarti arus maksimal yang boleh mengalir di tokonya Pak Ismail itu 5,9 ampere. Ya. Ampere. Oke. Nah, dengan arus ini nanti bisa dihitung berapa hambatannya gitu. Ketika dipakai semua, berapa hambatannya, total hambatan? Ketika dipakai semua arusnya 5,9 ampere. Ini udah bisa dihitung loh. P kali I. R sama dengan 220. ya. Jadi 220 220 dikali 5,9. dibagi Oh, dibagi. ya. Oh iya, dibagi 5,9. Nah, gitu. 37,2. Berapa? 37,2. 27. 37. Oh, 37. Ya, 220 dibagi 5,9. 37 ya. Nah, Ya, itu 37. hambatannya. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol mengenai arus ya. Ini contohnya nih. Kalau misalkan di tokonya Pak Ismail itu ada lampu ya. Lampu ini lampu kan biasanya gini ya. Nah, ini kan lampu nih. Saya gambarkan langsung. Nanti ada yang positifnya biasanya di tengah-tengah ini untuk positifnya kan. Kalau AC kalau DC. Tapi kan kalau lampu AC kan bebas nih bolak-balik boleh. Tetap aja nyala gitu. Ini bedanya antara AC dan DC ya. Ini kalau misalkan di sini saya kasih positif, ini positif, ya, ini negatif. Yang sebelah sini nyala nggak? Kalau AC Nyala, Pak. nyala. Kalau dibalik Nyala. tetap nyala kan? Nah, ini disebutnya AC. Artinya bolak-balik boleh. Artinya listrik mau mengalir dari samping sini boleh, tetap nyala. Mau di sini boleh tetap nyala. Karena apa? Karena tetap prinsip sifat listrik adalah mengalir dari potensial tinggi ke potensial terendah. Potensial tertingginya adalah positif, potensial terendahnya adalah negatif, begitu. Ya, disebutnya negatif. Nah, kalau ini misalkan 100 agak gedean lah. Ini listriknya agak gede nih. Lampunya 300 watt. Ya. Listrik 300 lampunya 300 watt. Tegangannya berapa tadi? 220. Nah, ini kan P-nya nih, P listrik ya, P lampu ya.
Power lampu atau wattnya, dayanya lampunya itu 300 watt. Tegangannya 220 volt. Ya. Yang saya tanyakan berapa arus yang mengalir ke lampu? 300 dibagi 22. Ya. Berapa? 300 dibagi 220. 1,3. 1,3 ya. 1,37 kalau dibulatkan. 1,36. 1,36. Iya. 1,36 ampere gitu. Ya. Betul? Ya, betul Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah berapa hambatan di lampu? Berarti listrik dipakainya oleh lampu itu hanya 1,36 ampere. Gitu. 220 dibagi 1,3. 161. Berarti rumusnya adalah V dibagi Bagi 161. Nah, ini kan sama dengan 161 dibagi 1,36 ya. 1,36. R-nya berarti hambatan di lampu berapa? 1. 1,61. 161 ohm. 161. Gitu. Nah. Gitu? Benar? Ya, 161. 161 ohm. Nah, berarti hambatan di lampu itu sebesar 161 ohm. Ini baru satu lampu yang dinyalakan gitu, ya. Nah, kalau misalkan dinyalakannya dinyalakannya 4 lampu dinyalakan, berarti total ampere berapa yang dipakai? Ini satu lampu itu menggunakan 1,36 ampere. Kalau 4 lampu dinyalakan, jadi berapa yang dipakai listriknya? 5,2. 5,44. 4 lampu ya, dikali berapa? Dikali satu lampunya 1,36. Betul? Ampere kan? Ya. Jadi berapa nih totalnya? 5,44. 5,44. Masih bisa 5,44. nyala. 5,44 ampere sudah dipakai dengan menyalakan 4 lampu. Betul? Masih nyala? Masih nyala. Masih nyala. Kalau dinyalakan satu lampu lagi, jadi 5 lampu nyala nggak? Jeglek. Jeklek atau istilahnya ngetrip, kalau bahasa PLN ngetrip. Bahasa orang Jawa jeklek gitu kan. Kenapa? Karena melebihi IMAX, arus maksimal yang boleh digunakan oleh listrik. 5,9 itu. Betul. Karena kalau dinyalakan satu lampu lagi, maka butuh arusnya lebih daripada 5,9 ampere. Paham maksud sini? Iya. Tambah 1,36 itu ya. Ya. Paham ya? Ini Bentar saya izin Pak fotonya dulu, Pak. gimana? Saya foto. Oh, difoto boleh. Padahal nggak difoto juga nggak apa-apa. Nanti rekamannya saya kirim kan. Oh iya. Rekaman pembahasannya nanti dikirim. Nanti sampean tulis aja di ini apa? Mau dipoto sekarang boleh nggak apa-apa. Iya. Ini loh. Nah, bedanya adalah arus AC dengan DC. Kalau AC itu boleh bolak-balik, ya, boleh bolak-balik. Kalau DC nggak boleh bolak-balik, ya. Contoh lampu senter yang pakai baterai. Kalau Anda pasang baterainya kebalik, kira-kira nyala nggak? Tidak. Tidak nyala. Nah, itu kenapa? Karena harusnya DC, gitu. DC. Artinya DC adalah searah. Searah. DC itu bahasa Inggris singkatannya direct current, gitu. Ya, artinya searah, langsung dia direct. Tapi bisa. Kalau AC Tapi itu kalau ini kebalik bisa bersalah nggak Pak? Gimana? Kalau seandainya kebalik, LED-nya itu bisa putus apa enggak itu kalau seandainya Enggak. DC itu? Enggak. Putus enggak, cuma nyala. aja ya. Ya, karena searah itu. Putus enggak.
Enggak membuat Enggak. putus. Enggak. Kalau yang membuat putus lampu ya atau lampu LED biasa misalkan gitu kan. Itu karena kelebihan tegangan. Misalkan lampu itu pimaknya 3 volt, ya Anda kasihnya 12 volt gitu ya. Lampunya kebakar. Ya. Paham Kalau maksud yang saya? terjadi di laptop itu Pak, di laptop itu kadang pernah ngalamin juga itu LED-nya itu nyala terus padahal kondisi laptop mati. Jadi lampu itu yang di indikator LED itu nyala. Kayak Oke. bocor gitu Pak. Ya. Diganti layarnya tetap seperti itu atau kalau diganti layar aman? Anu LED yang ini loh Pak, LED Lampunya aja, indikator indikator yang di eh, depan power itu kadang kayak baterai, baterai kayak Oh, lampu power, LED. ya, Lampu LED, ya, LED ini LED indikator. indikator power gitu sebenarnya atau ya indikator itu charging kadang gitu. udah dimatikan itu nyala yang Hmm? anu. Ya. Itu biasanya ada transistor yang udah jebol. Yang transistor di blok LED itu Pak apa? Iya, betul. Betul. Ada kasus di bawah sama begitu sih. Sudah sinton Ini kemarin indikator dua-dua ada masih nyala. alumni yang kasusnya kayak gitu, udah solvent kemarin. Iya, soalnya kadang user itu pengennya kan sempurna toh Pak. Iya. Meskipun itu seperti nggak Nggak ada berefek masalah. itu, Iya. itu mintanya Itu itu mati. memang tidak terlalu berefek. Berefek juga sebetulnya ke baterai. Ke baterainya cepat habis nanti. Iya, cepat habis. Karena LED itu kan menguras arus dia, ada power gitu loh. Oh. Ya, lama-lama baterainya habis. Berarti R-nya itu Pak ya yang Transistor, biasanya transistor ada yang jebol. oh transistor. Ya. Mau saya bahas sekarang? Iya Pertanyaannya nggak apa-apa. siapa tuh? Boleh. Budi. Nggak apa-apa Pak. Monggo. Mau saya bahas sekarang atau nanti? Terserah Bapak aja. Ini fungsinya paham skematik dan paham analisis itu seperti ini. Bentar. Nah, ini power LED. Nah, seperti ini. Ini seperti SATA LED ya. Contohnya misalkan SATA LED atau yang ini nih. Ini kayak gini nih, SATA LED atau power LED. Mana power LED ya? Ini nanti terlihat nih. Saya contohkan yang ini ya, yang hard disk LED ya. Iya Pak. Ini hard disk LED. Cuman saya lupa Pak, yang nyala itu yang di baterai itu apa yang di power saya? Iya, ini contohnya gini. Ini adalah SATA LED, artinya adalah ketika dari SATA LED crash ini ada tegangan, maka akan mengaktifkan transistor yang ini, Q336. Ini adalah simbol transistor. Ya, Q36 adalah simbol transistor jenis MOSFET N-channel yang punya sifat aktif high. Ketika di sini ada tegangan 3 volt, maka ini akan aktif. Ketika ini aktif, maka yang ini akan terhubung ke ground. Kaki yang ini, kaki 1 dengan kaki 3 terhubung ke ground sini. Sehingga resistor ini akan kaki resistor ini akan terhubung ke ground. Nah, karena ini terhubung ke ground, maka dioda ini akan nyala gitu. Dioda ini akan menyala dari 5 volt ini gitu kan. Nah, mestinya kalau dimatikan SATA LED ini kan hilang. Betul nggak? 3 voltnya hilang di jalur SATA LED ini kalau dimatikan. Nah, ini hilang SATA LED-nya. Hanya karena ini udah jebol maka dia terus aja terhubung ke ground gitu. Maka lampunya ini LED ini, dioda LED ini nyala terus. Begitu. Ya, prinsipnya sama saja. Prinsipnya sama ya, Pak. Ini Pak, siapa? Budi, ya. Ya. Mas Budi. Itu biasanya ada transistor yang jebol, Mas Budi. Ya. Itu satu LED itu satu transistor biasanya Pak ya. Iya. Satu LED satu transistor. Bisa minta tolong diulangi Pak, saya masih bingung. Ini saya belum bahas transistor masalahnya nih, makanya Iya. menurut saya nanti aja lah kita bahasnya ya.
Ya. SATA LED kita- itu SATA LED pin 2 itu sinyal itu, Pak. Apa Iya, ini gimana? adalah signal perintah. Oh, Signal perintah yang dikirim biasanya yang mendrive-nya ICCO ini. Tapi kalau ini dari dari SIO. ini ya, dari halaman 11 nih. Kalau Jadi kita begitu pengen cari SATA LED crash ini dari mana signalnya, kita ketik aja SATA LED crash ya. ya. SATA LED crash. Ketik aja nanti dia larinya kemana? Ini ke halaman 11. Nah, ke sini. Berarti ini bukan dari SIO, ini dari chip. No, kan trigger point. Ya. Chip Iya, NB dari apa chip socket. solid ya, Pak? Iya, chip socket. SATA LED ini dari chip socket. Trigger point ini nyatu dengan PCH. positif. Begitu, bukan dari SIO dia. Dapatnya dari positif 3 volt. Positif 3 V. Gitu ya. Oke, kita Berarti kembali lagi ke sini ya. Hal-hal lain nanti bisa konsultasi langsung sesuai kasus saja. oh iya, iya, Pak. Ya Budi ya. Biar nanti Ya, lebih Pak. konkret loh. Kasusnya nanti Oke. misalkan skemanya kuanta, Inventec atau Kompal kan lebih konkret nanti. Oh iya. Itu baru aja alumni kemarin tuh, alumni yang baru lulus dapat kasus kayak gitu. Ini Pak udah dimatiin tapi nyala terus katanya. Itu berarti Pak ya. Itu yang dari SB tadi itu cuma 0 sama 3 gitu aja ya. Betul sekali. Di saat 3 dia bekerja. Ya. Kalau 0 berarti nggak bekerja. Oh gitu. Iya. Kalau nggak bekerja berarti tegangan yang ke LED itu terhubung aktif gitu, Pak ya. Ya, begitu. Kalau untuk LED harddisk itu ya, lampu atau dioda LED harddisk itu dia kan kedip-kedip ya, sesuai dengan kerjanya harddisk dikirim. Berarti ini LED itu kayak sistem kerjanya kayak apa itu S5 on gitu Pak ya, yang Betul. untuk tegangan 5 VS atau Ya. itu ya. Ya. Yang transistor sama FET jejer-jejer itu. Ya, betul. Nah itu udah tahu. Ya di forum, Pak. Ya, Pak Ismail ya. Masih Itu bingung, Mas Pak. Budi udah tahu. Baik, kita langsung saja, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nanti biar kasus-kasus yang menemukan kasus-kasus secara masing-masingnya nanti bisa japri saya. Kalau Iya, bisa saya jawab, saya bimbing. Kalau nggak bisa ya mohon maaf, kita belajar bareng-bareng lagi. Karena urusan kayak gini tuh nggak ada yang hebat, nggak ada senior, nggak ada junior. Kalau seniornya malas, ya juniornya yang baru lulus kemarin, tapi wah nyertis banyak, gitu. Pengalamannya bisa nyalip. Iya. Saya kesalip sama Mas Iskandar gitu. Pinter. Nah, Gitu ya. Nah, ini saya perkenalkan mengubah arus AC ke DC ya, dipasang Proboden ya. Ini adalah rangkaian Proboden, artinya Proboden itu dilarang gitu. Jadi seperti kita lagi jalan di jalan raya kan ada jalan yang Proboden, artinya dilarang masuk gitu. Karena satu arah jalannya. Ini pun sama, ini menggunakan dioda. Rangkaian inilah yang digunakan pada adaptor laptop ya. Merubah AC menjadi DC. Masuk dari PLN itu AC listriknya ya, harusnya AC. Nah, pada adaptor dipasanglah rangkaian dioda ini Proboden. Ada diodanya 4. Jadi dia ke sini disearahkan. Nah di sini sudah searah DC. Nah, jadi listrik dari sini ke sini nggak mau masuk dia, di blok. Jadi ke sini nggak bisa. Dia mau nggak mau ke sini. Maka dia akan searah. Ya, listrik ke sini. Itu nggak bisa ke kiri, Pak. Ke sini? Ya. Enggak, dia langsung ke sini. Di sini tuh udah muter aja di sini. Di sini udah DC. Kenapa? Karena arus yang di sini AC ini nggak bisa ke sini gitu loh. Jadi yang di sini tuh udah DC. Yang itu nggak bisa ke kiri padahal ada dioda searah itu kenapa, Pak? Kok nggak bisa ke kiri itu? Kenapa? Yang dari DC itu yang dioda ke bawah itu kan
ke kanan. Oh ke sini. Ya, ini kan satu Oh. arah. Iya, dia bisa Pak ke sini. Tapi kan tetap di sini udah DC gitu Pak. Udah goblok. Udah DC. Kenapa? Karena nggak ada arus dari sini gitu. Positifnya lah itu ya Pak. Itu Iya. positifnya harus yang searah itu. Iya. Positifnya. Itu kalau seandainya ke kiri nanti tempoknya sama AC lagi loh, Pak. Ya nggak masalah. Yang masalah. dipakainya yang ininya nih. Nah yang ini. Di sini udah tapi DC. tetap ada yang ke kiri itu tetap ada arus Pak ya, tegangan. Tetap ada, sama tapi yang muter AC gitu. ini ya, Pak. Ya, tetap muter dia. Sesuai dengan prinsip sifat listrik dia mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Saya Nah, pikir kalau seandainya dia tempuk sama tegangan AC yang dari PLN sama DC yang keluar ke kiri itu, yang ke atas itu nanti ada problem itu enggak ya Pak ya? Enggak. Jadi ya? yang dipakai tetap dari sini. Ini kan ada dioda lagi di sini nih. Nah, di sini ada dioda lagi. Iya. Yang dipakai ke jalur DC-nya ini yang keluar dari adaptor yang ini. Positifnya. Ya, ini positif di sini karena jalur positif ini. Hanya menyiarahkan gitu. Ya. Terus kalau seandainya yang dioda 2 itu yang ke atas itu enggak dipasang, enggak apa-apa ya Pak sebenarnya Pak ya? Oh, nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa. Cuma dipasang 2 aja gini tetap aja udah siar. Nah, karena memang fungsi dioda itu menyiarahkan arus. Tapi kebanyakan setelah lilitan kan di apa? Di adaptor itu ada trafo kan. Biasanya dipasangnya 4 seperti ini. Biar stabil. Iya. Ini model buat PSU bisa juga ini ya Pak. Ya, bisa. Sama prinsipnya. Hanya PSU kan ditambah potensio. Dan ada mikrokontroler juga. Iya. Ada semacam CPU-nya itu, ada IC prosesornya itu. Kalau soket suka bunyi itu. PSU itu kalau ada proses 19 volt bunyi itu. Tak. Protect ya. Protect dia. Kenapa protect? Karena kelebihan arus daripada arus maksimalnya. Pasti bunyi gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, Pak. Sifat listrik itu ada 3. Yang pertama, listrik mengalir dari potensial tertinggi ke potensial terendah. Potensial tertinggi memiliki tegangan tertentu, sedangkan potensial terendah disebut ground. Potensial tertinggi disebut positif, potensial terendah disebut negatif. Oke? 2, listrik mengalir melalui jalur yang mulus. 3, listrik mengalir melalui jalur terdekat. Ini sifat listrik. Contoh dari adaptor. Ini kan 19 volt nih dari adaptor. Dari rangkaian ini listrik mengalir ke mana? Ke ACD ke sini. Karena dia jalannya mulus dan dekat. Yeah. Yang menjadi beban adalah dioda LED ya gitu ya. Kalau bahasa elektronikanya ini anoda katoda gitu. Katoda itu adalah arah dioda. Itu namanya katoda. Gitu. Jadi listrik mengalir dari sini. Lewat dioda LED, ini ground. Ini simbol ground yang ini. Atau negatif. Maka lewat ACD. Nah, sekarang contoh yang kedua, ini listrik ngalir lewat mana nih? Kalau di jalur ini, di ACD ada hambatan 10 ohm. Kalau di sini jalannya mulus ya, mulus tanpa hambatan, tapi agak jauh gitu. Kalau ini dekat tapi ada hambatan. Kalau di jalan tuh kayak macet, gitu. Seperti macet kita kan lagi berkendaraan nih, macetnya di sini lama di sini macetnya. Kira-kira lewat mana nih? Boleh dibantu? Listrik lewat mana nih? Lewat ACD atau lewat ini? Oh, enggak ketulis nih. Ini D. Lewat ACD atau lewat ABD? AC kayaknya. AC. Kalau nggak AC ya BD. Ingat. ABD kayaknya Pak. ABD ya. Kenapa ABD? Ya. Karena ABD itu jalannya mulus. Jalannya mulus. Iya, mulus Pak. Ada hambatan. Cuma agak jauh doang gitu. Iya. Ya seperti Iskandar. Kalau lagi touring, misalkan touring bawa kendaraan, ya. Ini jalan utamanya macet nih. Pasti cari jalan alternatif. Ya. Yang lebih mulus gitu loh. Ya, sekalipun agak jauh dikit. Walaupun agak jauh dikit gak masalah. Iya. Ya. Karena listrik itu kan bergeraknya cepat gitu loh.
Contoh aja Anda tekan Iya. saklar lampu, ya. Lampunya di pos ronda misalkan, saklarnya di sini, tekan langsung nyala di sana. Oh iya. Benar nggak? Ya, Iya. karena bergeraknya cepat sekali. Ya. Berarti ini lewat ABD. ABD. Ya, maka Anda silakan ditulis di modulnya lewat jalur ABD. Gitu ya. Nah, pertanyaan saya yang ini, kalau ABD sama-sama saya kasih hambatan, kalau di ABD ini saya kasih hambatan, simbol hambatan itu zigzag. Nah, seperti ini. Sama-sama hambatannya 10 ohm. Kira-kira lewat mana nih? ACD, Pak. AC. Nah, gitu. ACD. Sama seperti halnya Anda kalau lagi ini lewat sini juga ngantrinya 1 jam, di sini ngantrinya 1 jam ya. Mending lewat sini aja lah, ya. Karena setelah ini kan Jalurnya lancar, mulus. Ya, dekat lancar. gitu. Dekat ya. Benar nggak? Ini yang ngantrinya 1 jam, di sini 1 jam gitu loh. Ya tetap aja ngantrinya di sini. Begitu. Oke, sampai sini dulu bisa diikuti. Bisa, Pak. Bisa. Ya, ini sifat listrik gitu. Ini menjadi hal yang sangat fundamental bagi seorang teknisi motherboard. Kalau di pengantar listrik Anda nggak paham, ya nggak ngeh, nanti kesana-sana tambah belepotan. Serius ya. Ya, ini yang paling dasar sekali. Ada yang mau ditanyakan boleh? Silakan. Kalau yang ke ground bedanya sama R sama kapasitor itu gimana, Pak? Gimana? Tandanya tegangan ya. Tegangan itu yang ke ground itu dibatasi kapasitor, sama yang satunya dibatasi sama resistor. Itu gimana itu, Pak? Bedanya. Contohnya gini. Ini misalnya ini ya. Ya itu resistor. Ini misalkan jalurnya nih dari sini nih. Misal saya sambungkan ya. 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 Oke. Ini ada Resistor, kapasitor. kapasitor. Ya. Ya, ini ada kapasitor umpamanya. Ini kan? Itu ke ground. Ya. Ya, ini ke ground. Maksudnya seperti itu bukan? Ya. Ini groundnya ya. Simbol ground boleh segitiga, boleh gini. Ya. Jadi yang ditanyakan adalah kalau yang seperti ini gimana gitu? Iya benar, Pak. Kalau yang seperti ini listrik nggak bisa lewat ke sini. Jadi fungsi kapasitor ini hanya sebagai penstabil tegangan. Jadi kalau ada arus AC, misalkan adaptor itu kan fungsinya menyerahkan AC ke DC. Ternyata adaptornya rusak, ini masih ada arus AC, maka yang AC-nya akan difilter oleh kapasitor ini. Akan dilewatkan ke ground. Sini. Yang AC-nya, Pak. AC-nya, arus AC-nya dilewatkan ke ground. Dan fungsi kapasitor DC-nya gimana? DC-nya ditampung DC itu ya. Kalau DC-nya ditahan di sini. Jadi nanti ya misalkan yang ini itu arahnya nanti ke IC ya, ke depan. Ke selanjutnya jalur selanjutnya ini ke IC charging umpamanya. IC charging kan harusnya harus DC gitu. Ya. Ini kan butuhnya harus DC nih, IC. Nah, maka setelah adaptor itu pasti ada kapasitor seperti ini. Satu sebagai penstabil, yang kedua sebagai proteksi. Kalau kapasitor seperti ini, gitu. Ya. Kalau kelebihan listrik, nah dia protek. Misalkan adaptor ini harusnya mengeluarkan tegangannya 19 volt. Gitu loh. Pimak daripada kapasitor ini adalah 20 volt. Berarti toleransinya 1 volt misalnya.
P-marknya atau tegangan maksimal daripada kapasitor ini yang bisa ditahan adalah 20 volt. Ternyata adaptornya rusak. Dia mengeluarkan tegangannya 25 volt. Artinya ketika adaptor ini rusak, mengeluarkan tegangan 25 volt, maka kapasitor ini tidak akan mampu lagi menstabil atau menahan listrik. Sehingga dia akan jebol atau protect gitu, jebol ke ground. Itu disebutnya short 19 volt di awal sebelum nyebrang. Ini kalau dapat kasus kayak gini mati total short 19 volt di awal sebelum nyebrang, aduh udah itu gurih banget itu. Jadi duit kayaknya pasti senyum-senyum aja Anda. Wah, ini langsung sobek Langsung kontak 650.000. Kalau Serius. yang di sebelah kapasitor itu Pak, itu nanti sejajar ada R yang ke ground itu untuk apa Pak biasanya? Yang mana? Yang sebelahnya kapasitor itu. Sebelahnya kapasitor, misalkan di sini bikin lagi ya. Ya, ke bawah terus ke ground ada R. Oh, ini namanya pull down. Pull down resistor ya. Untuk membuang tegangan atau menarik tegangan gitu. Tapi kalau hambatannya besar nggak bisa ditarik tegangannya. Itu berarti kalau seandainya ini ada resistor selagi hambatannya nggak kecil dia nggak short ya Pak ya. Kalau seandainya kecil dia bisa short Pak. Kalau hambatannya kecil ketarik ke ground, tegangannya hilang lah. Oh gitu, nggak short ya. Short sih enggak, tapi tegangannya hilang. Gini nih. Ini karena body nanya ya saya buka aja skemanya nih. Resistor yang dipasang pull down ya, itu fungsinya untuk menarik tegangan. Sama yang divider juga itu ya. Ya, Tapi cuman ada dua. Kalau divider itu untuk membagi tegangan. Ini ya. Kayak gini. S5 on. Ini S5 on nih. Ini saya senang menggunakan kuanta nih untuk mengajarkan pemahaman skema. Enak dipelajari Pak ya. Ya,